wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi. Waffiqna li khidmatihi في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Nurul Iman. Saya sering salah antara Nurul Iman dengan Nurul Islam ini. Karena ada juga ya mengisi Masjid Nurul Islam. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang nuzulul Quran. Peringatan nuzulul Quran ini sudah menjadi rutinitas tahunan. Paling tidak dengan kita terlibat dalam peringatan nuzulul Quran, kita mengikuti kegiatan nuzulul Quran, paling tidak kita diingatkan bahwasanya Al-Quran itu adalah benar merupakan kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dengan kita terlibat dalam peringatan nuzulul Quran, kita datang malam hari ini di masjid ini memperingati nuzulul Quran, paling tidak kita juga diingatkan betapa pentingnya kita ini dalam hidup ini dekat dengan Al-Quran, kitab suci kita. Karena Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, benar merupakan kumpulan firman Allah. Al-Quran bukan sesuatu yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita malam hari ini memperingati nuzulul Quran, juga dengan kita hadir memperingati nuzulul Quran ini, mudah-mudahan kita juga diingatkan betapa pentingnya kita ini sering membaca Al-Quran, betapa pentingnya kita ini berusaha, berupaya untuk memahami Al-Quran, kitab suci kita. Kita juga diingatkan betapa pentingnya kita ini mengamalkan kandungan kitab suci kita Al-Quran. Sejatinya Bapak Ibu sekalian, dengan kita memperingati nuzulul Quran pada setiap tahunnya, pesan-pesan tadi itulah yang terpenting yang harus ada dalam diri kita dalam setiap kali kita memperingati nuzulul Quran. Bapak Ibu sekalian, pembahasan tentang nuzulul Quran bisa kita dapatkan dalam banyak ayat Al-Quran maupun dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ketika diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sering dipertanyakan oleh mereka yang tidak mau mengimani Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga sering dijadikan sebagai alasan mereka untuk tidak mengimani Al-Quran. Karena memang Bapak Ibu sekalian, beda Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya diantaranya adalah dalam hal turunnya. Kalau kitab suci sebelumnya, sebutlah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Memang Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala turunkan itu dalam sekali turunan. Langsung. Tidak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berangsur-angsur.
Maka ini yang kemudian dijadikan sebagai alasan mereka untuk tidak mengimani Al-Quran. Kalau memang Al-Quran itu benar, kata mereka yang tidak mengimaninya. Kalau memang Al-Quran itu benar adalah firman Allah, semestinya Al-Quran turunnya ini sama seperti kitab suci sebelumnya. Taurat, Injil, dan kitab suci sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada para nabi, itu diturunkan itu Bapak Ibu sekalian sekali turunan. Tidak seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Kita baca, Al-Quran mengabadikan pernyataan mereka. Qalu laula utiya mithlama utiya Musa. Mereka berkata, kenapa ini Al-Quran ini, ya kan, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak sebagaimana kitab suci sebelumnya seperti halnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kenapa tidak diberikan ini Al-Quran kepada orang yang bernama Muhammad ini sebagaimana Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa? Dalam artian, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya kan, sekali turunan secara utuh, secara lengkap. Taurat ini langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa, tetapi ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berangsur-angsur. Makanya mereka bertanya-tanya. Kalau benar, semestinya Al-Quran ini diturunkan sekali saja, tidak berangsur-angsur. Ya kan? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Tidak hanya dari kalangan Ahlul Kitab, mereka yang mempertanyakan kebenaran Al-Quran, dilihat dari turunnya ini yang diturunkan secara berangsur-angsur, kaum musyrikin pun mereka mempertanyakan hal yang sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengabadikan pernyataan mereka. Wa qala alladzina kafaru, berkata orang-orang kafir, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu, kalau saja kenapa ini Al-Quran ini tidak diturunkan kepadanya, kepada orang yang bernama Muhammad ini, jumlatan wahidah, sekali turunan. Mereka mempertanyakan kebenaran Al-Quran disebabkan karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Bapak Ibu sekalian, memang faktanya seperti itu. Malaikat Jibril tidak langsung menurunkan Al-Quran 30 juz itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semenjak awal kenabian, tidak. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad diawali dari awal masa kenabian dan itu berakhir menjelang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 20 tahunan itu Al-Quran genap diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, Bapak Ibu sekalian, mempertanyakan Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur itu, ada kesan seakan-akan Al-Quran ini dadak dibikin. Ada kesan sepertinya jangan-jangan ini Muhammad ini yang mengarang Al-Quran. Dia tidak mampu untuk membuat Al-Quran secara lengkap. Makanya dia mengarang, membikinnya ini sedikit demi sedikit. Perlu dipertanyakan ini yang katanya Tuhan yang mengutus orang yang bernama Muhammad ini untuk menjadi seorang Rasul. Perlu dipertanyakan, zat yang katanya mengutus Muhammad sebagai Rasul dan yang menurunkan ini Al-Quran. Kalau dia benar yang menurunkan Al-Quran, kenapa dia turunkan Al-Quran ini sedikit demi sedikit? Bahkan sempat Al-Quran itu dalam waktu yang cukup lama tidak ada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Mereka meragukan. Ya kan? Al-Quran hanya disebabkan karena Al-Quran itu
beda dengan kitab suci sebelumnya. Kitab-kitab suci sebelumnya diturunkan dalam sekali turunan, ya kan, dalam satu waktu, sedangkan Al-Quran diturunkan lama sekali. Kisaran 20 tahunan baru genap Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, tentunya ada hikmah. Kenapa Allah lebih memilih Al-Quran ini diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur? Ada alasan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sedikit demi sedikit ini menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sama sekali bukan karena ketidakmampuan Allah untuk menurunkan Al-Quran sekali turunan, tidak. Bahkan kalau kita membaca satu ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran dalam wujudnya yang utuh, bahkan sebelum Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dalam wujudnya yang utuh itu sejatinya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Sebelum awal Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, sejatinya Al-Quran yang mereka ingkari itu sudah ada dalam wujudnya yang lengkap, tersimpan di tempat yang aman atau yang kita kenal dengan Lauhil Mahfuz. Demikian kalau kita membaca satu ayat dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menginformasikan kepada kita akan keberadaan Al-Quran ini dalam versi yang lengkap yang sudah ada sebelum awal Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Demikian kalau kita baca firman Allah. Bahkan yang mereka ingkari, bahkan yang mereka tidak imani, bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang sudah tersimpan secara rapi di Lauhil Mahfuz. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan karena Al-Quran itu dadak dibikin, sedikit demi sedikit kemudian diturunkan ke bumi dari langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Al-Quran Bapak Ibu sekalian itu sudah ada, tersimpan, ya kan, di tempat yang terjaga atau yang dikenal dengan Lauhil Mahfuz. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan langsung ini Al-Quran secara keseluruhan, agar supaya mereka, baik itu dari kalangan ahlul kitab, mereka dari kalangan kaum musyrikin, mereka tidak mempertanyakan. Ya kan? Tentunya Bapak Ibu sekalian ada hikmah. Ya kan? Di balik itu semuanya. Ya. Kalau kita membaca riwayat-riwayat, baik itu yang merujuk kepada Al-Quran maupun riwayat yang merujuk kepada hadis-hadis Nabi, disebutkan bahwasanya Al-Quran secara lengkap itu dari Lauhil Mahfuz Allah subhanahu wa ta'ala turunkan itu ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana Bapak Ibu sekalian? Langit yang terendah. Ya, Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu dalam versi yang lengkap sekali turunan. Ya. Ini yang dipahami kalau kita membaca sejumlah ayat dalam Al-Quran dan informasi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca ayat yang tadi dibacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Itu yang dimaksud adalah Al-Quran secara keseluruhan Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah posisinya di langit terendah. Karena Bapak Ibu sekalian, ya, Al-Quran tidak semuanya diturunkan di bulan suci Ramadan. Ada Al-Quran yang diturunkan pada bulan suci Ramadan
banyak dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di luar bulan suci Ramadan. Maka para ahli tafsir menjelaskan bahwasannya firman Allah yang sering kita dengar, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, itu yang dimaksud adalah Al-Quran secara keseluruhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ada lagi ayat yang kita baca. Kalau kita membaca Al-Quran berkaitan dengan turunnya Al-Quran, ada satu ayat Allah pun berfirman di ayat ini, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Lagi-lagi para ulama menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan adalah keseluruhan Al-Quran yang Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ada lagi, kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan turunnya Al-Quran, ya, tadi kita dengar saat sholat tarawih, ya, imam kita membaca surat Al-Qadr, ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Lagi-lagi para ulama pun menjelaskan bahwasannya turunnya Al-Quran pada malam yang penuh dengan kemuliaan atau yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang dimaksud adalah keseluruhan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak bertolak belakang antara ayat-ayat tadi yang berbicara tentang turunnya Al-Quran. Bisa dikaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya pada 3 ayat di atas, ketika 3 ayat itu berbicara tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran secara keseluruhan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah bertepatan dengan bulan suci Ramadan, ya. Bertepatan pada malam yang penuh dengan keberkahan, ya. Dan bertepatan pula pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Itu ayat-ayat itu yang menceritakan, yang menginformasikan kepada kita sebagaimana yang dipahami oleh banyak ahli tafsir berkaitan dengan turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Makanya para ulama ketika mereka mengisahkan bagaimana proses turunnya Al-Quran merujuk kepada ayat-ayat tadi yang kami bacakan. Al-Quran sudah ada di Lauhil Mahfuz bahkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran ini mau diturunkan ke bumi, terlebih dahulu Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan secara keseluruhan, tidak ke bumi, tetapi terlebih dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke Baitul Izzah. Itu yang dipahami dari ayat-ayat yang tadi kami bacakan. Dipertegas dengan banyak apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita, unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila as-sama'id dunya fi lailatul qadri. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Al-Quran secara keseluruhan diturunkan ke langit terendah itu pada malam yang penuh dengan kemuliaan atau Lailatul Qadar. Summa unzila ba'da dzalika bi'20 sanatan. Kemudian setelah Al-Quran Allah turunkan secara keseluruhan di Baitul Izzah kurang lebih 20-an tahun Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran ke bumi. Itu Bapak Ibu sekalian proses turunnya Al-Quran.
Bagaimana Al-Quran Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Bagaimana kemudian Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari Baitul Izzah ke bumi. Tidak berhenti sampai di sini. Apalagi Al-Quran mengabadikan pengingkaran mereka-mereka yang tidak mau beriman dengan Al-Quran. Alasan pengingkaran mereka adalah disebabkan karena Al-Quran ini tidak sama dengan kitab suci sebelumnya berkaitan dengan turunnya. Mereka mempertanyakan, kenapa ini Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seputar turunnya Al-Quran, tidak sebatas Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala pun menginformasikan kepada kita hikmah apa di balik turunnya Al-Quran ini secara berangsur-angsur. Ya. Yang paling pas, yang paling tepat untuk menjawab kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur adalah dengan merujuk kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Ya kan? Langsung merujuk kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung merujuk kepada penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kenapa dia turunkan ini Al-Quran ini secara berangsur-angsur. Ada dua ayat paling tidak yang memberikan semacam keterangan kepada kita. Dan ini bisa dipahami sebagai hikmah di balik Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Pertama, kita baca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikianlah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kami turunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya adalah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tathbit fuadi, untuk meneguhkan hati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara salah satu hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala tahu Bapak Ibu sekalian apa yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjalankan misi kenabian. Sebelum diutus menjadi seorang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya musuh. Allah tahu setelah dia mengutus Muhammad menjadi seorang nabi akan banyak orang yang memusuhinya. Bapak Ibu sekalian. Makanya untuk memperteguh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ini turunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur. Paling tidak selama Al-Quran ini masih Allah subhanahu wa ta'ala turunkan terus menerus dan belum berakhir, hubungan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhannya akan terus berlanjut. Selama Al-Quran itu belum berakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ada ikatan batin yang terus terjalin antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhannya walaupun ini melalui malaikat Jibril. Ya kan? Selama Al-Quran belum genap diturunkan, maka hubungan ini terus terjalin. Tidak lain tidak bukan. Ya. Kalau kita baca sejarahnya bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril, itu sering sekali ada peristiwa yang melatar belakangi Al-Quran itu diturunkan. Bapak Ibu sekalian, orang-orang musyrikin sebutlah, kerap kali mereka itu menguji kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Kita tahu Nabi Muhammad ummi, seorang yang tidak membaca, tidak menulis.
Ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengandalkan wahyu yang diwahyukan oleh Tuhan kepada-Nya. Ya kan? Orang-orang musyrikin bahkan dari kalangan ahlul kitab, mereka sering sekali mempersulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, bahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengada-ada. Ya kan? Maka sering sekali berangkat dari pertanyaan ini, kemudian malaikat Jibril menurunkan Al-Quran sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Bapak Ibu sekalian, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya banyak musuh. Ya kan? Musuh Nabi ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ada yang tampak oleh kasat mata, ada yang tidak tampak dengan kasat mata. Apalagi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapatkan komunitas kelompok munafikin di kota Madinah. Susah Bapak Ibu sekalian berhadapan dengan orang munafikin. Karena di hadapan kita mereka mengatakan amanna, kami beriman. Tetapi di belakang kita mereka mengatakan saya bersama kalian wahai orang-orang yang tidak beriman. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Maka sering sekali malaikat Jibril dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada Nabi siapa orang-orang munafikin yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.